Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Materinya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ini bagian 1, yaitu bagian ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah siap? Siapkan alat tulisnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, iritabilitas, dan adaptasi. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tidak hanya manusia saja, tapi hewan dan tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Dan mereka juga punya ciri-ciri ini semua. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu bernapas. Bernapas, nama lainnya adalah respirasi. Bernapas adalah menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2 dan uap air H2O. Bernapas diperlukan untuk proses pemecahan makanan sehingga dihasilkanlah energi. Umumnya makhluk hidup mengambil oksigen untuk respirasi. Dari proses respirasi ini akan dihasilkan energi, uap air, dan karbon dioksida sebagai sisa pemecahan molekul makanan. Tumbuhan juga bernapas menggunakan di daun yaitu stomata, jika di batang bernama lentisel. Selanjutnya, memerlukan makan dan minum. Makan dan minum diperlukan untuk menghasilkan energi. Makhluk hidup menggunakan energi untuk beraktivitas. Fungsi makanan yaitu untuk sumber energi, sumber pembangun, vitamin dan mineral, metabolisme tubuh. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, yaitu kita kenal sebagai proses fotosintesis. Dan syaratnya harus mempunyai jati jauh daun atau klorofil, lalu ada air, karbon dioksida, dan juga adanya sinar matahari. Tumbuhan mampu menangkap energi dari cahaya sinar matahari untuk diubah menjadi energi kimia, yaitu dalam bentuk makanan ya, melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, bergerak. Manusia dan hewan bergerak menggunakan sistem gerak yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Tapi tumbuhan tidak. Tumbuhan itu tidak bergerak menggunakan tulang, sendi, dan otot. Tapi tumbuhan itu bergeraknya tapi tidak bisa berpindah ke berbagai tempat. Tumbuhan yang ujungnya membengkok ke arah sinar matahari menunjukkan sifat dari tumbuhan yang mampu bergerak. Contohnya ini, ada kita nyimpan pot, ada tumbuhannya, lalu tapi ditempatkannya di dalam ruangan, lalu ada jendela yang menghadap kepada sinar matahari, otomatis nih tumbuhan akan bergerak menuju datangnya sinar matahari, tapi dia tidak bisa berpindah tempat. Itu salah satu cara tumbuhan untuk bergerak. Lalu yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya proses perubahan dari ukuran dan jumlah sel. Contoh, kamu masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan sampai kakek-kakek. Nah, itu artinya kalian tumbuh dan berkembang. Nah, kalian di dalam prosesnya ini ada yang mengalami pubertas, mengalami perubahan suara, mengalami perubahan organ tubuh, menjadi lebih matang. Nah, itu namanya berkembang. Semua perubahan yang terjadi selama hidup suatu organisme sebagai dikenal berkembang atau perkembangan. Kalau ini Ibu kasih contoh yaitu pertumbuhan dan perkembangan dari kupu-kupu ya, melalui proses metamorfosisnya. Ini ada telur, ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda atau lalu menjadi kupu-kupu dewasa ya. Itu adalah proses tumbuh dan berkembangnya hewan kupu-kupu. Lanjut, ada berkembang biak. Berkembang biak kalau manusia itu adanya perempuan dan laki-laki yang sudah menikah lalu bisa dikaruniai anak, itu namanya berkembang biak. Tapi untuk hewan ada yang melahirkan
dan juga ada yang bertelur atau juga ada yang dua-duanya. Prinsipnya, berkembang biak itu adalah pembentukan individu baru dari individu sebelumnya atau yang berarti bahwa makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Untuk melestarikan jenisnya. Bisa secara seksual maupun aseksual. Seksual itu disebut juga generatif, yaitu peleburan sel sperma dengan sel telur. Bisa dengan cara ovipar, bertelur, melahirkan atau bertelur dan melahirkan. Bertelur contohnya ada ayam, lalu ada ikan, katak, lalu ada pipipar, melahirkan ada kucing, sapi, kambing, dan lain-lain. Lalu ada opopipipar. Dia itu bertelur sebenarnya, tetapi bertelurnya di dalam tubuhnya, lalu dia menetasnya juga di dalam tubuhnya. Nah, ketika keluar dari tubuhnya, dia sudah bukan dalam bentuk telur lagi, tapi dalam bentuk yang sesuai seperti induknya. Makanya dia disebut dengan opopipipar. Padahal dia bertelur, tapi seperti yang melahirkan. Nah, itu namanya opopipipar. Lalu ada seksual, tidak kawin. Contohnya ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Vegetatif alami kayak tunas, pohon pisang, rizoma, seperti jahe, umbi, stolon. Lalu ada yang buatan, ada stek, cangkok. Nah, itu adalah salah satu vegetatif. Kalau hewan bisa nggak, Bu, yang vegetatif? Bisa juga, contohnya kayak membelah diri, ada fragmentasi, itu ada juga tunas. Nah, contoh hewannya adalah hidra. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Nama lainnya adalah iritabilitas. Kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsang yang ada pada lingkungannya. Biasanya tentang cuaca, temperatur, suara, cahaya. Contohnya ini ada orang silau, berarti dia peka terhadap cahaya. Artinya dia peka terhadap rangsang. Contohnya kamu lagi megang tangan kamu kena bagian yang panas, otomatis refleks tangan kamu naik ke atas, berarti kalian peka terhadap rangsang yaitu suhu. Tumbuhan juga bisa peka terhadap rangsang. Contohnya ini, ada tumbuhan putri malu ketika disentuh, dia menguncup. Artinya dia peka terhadap sentuhan, semacam itu. Lalu ada adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, tumbuhan yang dapat hidup di tempat kering, seperti kaktus ini memiliki daun yang tebal. Lalu ada tumbuhan yang hidup di tempat basah memiliki daun yang lebar, contohnya tumbuhan teratai. Untuk apa? Untuk bertujuan untuk mempercepat penguapan. Semua itu dilakukan untuk beradaptasi. Manusia pun sama. Kita adaptasi, misalkan kita hidup di daerah Cibarusa, pindah ke daerah misalkan Jonggol, ternyata kita baik-baik saja, artinya kita sudah bisa beradaptasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham tentang materi hari ini. Kalau masih kurang paham bisa diulang, bisa cari referensi dari buku paket ataupun dari internet. Kalian tetap harus semangat walaupun masih pandemi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.